Mudah-mudahan di tahun ini kebetulan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji ya. Kita doakan semoga perjalanannya senantiasa dijamin oleh Allah keamanannya, keselamatannya, dan semoga menjadi haji yang mabrur. Dan buat kita yang belum pernah berumrah, berhaji, insya Allah mudah-mudahan Allah panggil kita, Allah umrohkan kita, Allah hajikan kita insya Allah. Baik, hari ini tema kita LGBT bukan takdir. Sengaja tema ini diangkat untuk menepis sebagian anggapan orang. Ya, ketika ada orang mengalami satu keadaan yang tidak biasa dengan orang banyak, gitu kan, dia mengalami kondisi yang anti mainstream. Ya, seakan-akan apa yang dialaminya itu bagian daripada takdir yang Allah tetapkan atas dirinya. Sehingga kadangkala sesuatu itu diterima begitu saja dan menjadi sebuah pembenaran apa yang dilakukan yang padahal perilakunya itu termasuk perbuatan yang salah ketika kita mau mengukur perbuatan itu dengan timbangan agama. Ya, termasuk juga masalah LGBT ini sendiri. Nah, sesungguhnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam ini, segala apa yang ada di alam ini Allah ikat dengan sunnatullah. Ada aturan-aturan, ada peraturan undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang mengikat terhadap apa saja yang ada di alam ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran-ukurannya. Ya. Ini kalau kita bicara tentang takdir, qada dan qadar adalah segala ketentuan, undang-undang, peraturan termasuk hukum yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala sesuatu yang maujud. Enggak ada jadi ada, Allah ciptakan, kira-kira begitu. Yang mengikat antara sebab dan akibat segala sesuatu itu terjadi. Nah, sekarang bagaimana kaitannya takdir sama manusia nih? Ya, di mana manusia punya dua kedudukan. Pertama, kedudukannya sebagai makhluk musayyar. Ya, manusia ketika kedudukannya sebagai makhluk musayyar, ya dia tidak punya kebebasan. Kita nggak punya kebebasan, bisa nerima, bisa nolak, semuanya udah dibentuk dari sononya. Lahir kita sebagai laki-laki atau perempuan, ya kita nggak pernah bisa milih, ya. Antum jadi laki-laki bukan hasil tawaran antum sama Allah sehingga lahir jadi laki-laki. Ya, seorang bayi yang lahir di perut seorang pezina, dia nggak bisa milih. Makanya anak yang lahir daripada wanita pezina, maka anaknya ini tidak membawa dosa turunan, yang dosa orang tuanya. Hatta dia lahir daripada perut seorang kafir, anaknya muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak yang lahir itu fitrah, dia muslim, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hanya kedua orang tuanya yang menjadikan dia agama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, sehingga bagaimana kalau ada orang yang tidak bisa punya kebebasan memilih, sehingga manusia tidak akan berdosa, nggak akan dihisab, nggak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang dia nggak bisa milih. Nanti di kuburan kita nggak ditanya, kenapa lu waktu lahir laki-laki? Allah, gitu kan? Kita nggak tahu dari sononya. Ya, itu namanya takdir. Ya, kita sebagai makhluk musayyar nggak bisa milih apa-apa. Ya, hatta tadi lahir di perut seorang kafir, anaknya muslim. Sebelum balighnya dia adalah muslim, nggak membawa dosa turunan kekafiran orang tuanya itu. Ya, sehingga kalau nggak bisa milih, nggak diazab, nggak disiksa, nggak dihisab dia. Ya. Nah, kemudian lagi termasuk kita ini sebagai makhluk mukhayyar. Ya, di mana sebagai makhluk mukhayyar ini punya kebebasan untuk bisa memilih. Ya. Ketika ada sesuatu yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, 124.000 nabi Allah utus kepada tiap-tiap kaum. Di antaranya 312 jadi nabi dan rasul. Yang wajib kita imani cuma 25 orang saja, ya. Allah tidak akan mengazab satu kaum kecuali telah diutus
utusan-utusannya itu membawa wahyu ilahiyah. Ngajak orang beriman, dikasih dua jalan, mau tetap kafir atau dia mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan surat At-Taubah ayat 115, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menyesatkan satu kaum. Jadi kalau ada orang jadi kafir, jadi muslim itu pilihan. Kenapa? Dalil sudah datang. Diutusnya seorang nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul untuk umat akhir zaman ini. Ya, sehingga orang itu memilih kekafiran, ya dia muslim itu semata-mata karena dia sebagai makhluk mukhayyar. Ya ba'da idh hadahum, setelah mereka diberinya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa sih yang harus mereka jauhi. Jadi agama jadi tolak ukur, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Ketika orang memilih sesuatu yang dilarang dia kerjain juga, barulah di situ ada dosa, ada azab, ada hisab atas perilakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya mereka termasuk kita juga, orang-orang yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa punya kemampuan. Dia bisa milih, dia bisa punya kebebasan untuk melakukan ikhtiyar. Nah, dua makhluk yang Allah ciptakan, dia sebagai makhluk musayyar, sebagai makhluk mukhayyar, siapa selain kita? Bangsa jin. Jin itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dihisab amalan-amalannya, ada surga dan neraka untuk bangsa jin. Ya. Nah, sehingga kalau ada seorang meninggal dunia, dia muslim, dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, bukan ujug-ujug takdir, tapi pilihan dia. Kan Al-Qur'an menegaskan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau sekali-kali mati kecuali beragama Islam. Itu pilihan. Ya, nah sekarang bagaimana kaitannya dengan LGBT? Takdir atau pilihan sesungguhnya? Ya, kita lihat dalil-dalil berikut ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin. Sesungguhnya aku khawatirkan atas umatku adalah mereka melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang durhaka itu. Ya, jadi 14 abad yang lalu Rasulullah telah merasakan kekhawatiran atas umat ini. Dan hari ini itu sudah kejadian. Ya, bukan sembunyi-sembunyi lagi, sudah terang-terangan. Sudah membentuk banyak komunitas, bahkan melakukan propaganda-propaganda agar mereka bisa diterima sebagai manusia di tengah-tengah peradaban ya kehidupan masyarakat ini. Ya, ini pertama bicara dalil. Ya, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atar rajulu ar-rajula fahuma zaniyan. Apabila seorang laki-laki mendatangi, tanda kutip, menyetubuhi laki-laki lain, maka dia telah dianggap berzina. Wa idza atatil mar'atun mar'ata fahuma zaniyatan. Kalau ada wanita menyetubuhi wanita yang lain, maka dia juga dianggap berzina juga. Ya, homo, lesbian, ya, gay gitu ya, itu termasuk perbuatan zina juga. Nah, ini dalil yang kedua. Kemudian dalil berikutnya, la'anallah al-washimat wal mustawshimat, di mana Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang profesinya suka nato dan yang minta ditato. Dulu wanita yang nato, sekarang jagoan. Jagoan juga enggak banyak juga yang nato. Orang awam banyak bikin tatonya. Ya, ini laknat Allah ini, perbuatan yang dilarang. Ya, mendatangkan dosa. Wal mutanammisat wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallahi ta'ala. Ada mereka yang mencukur rambut wajah, alisnya dikerok-kerok. Ya, dibuat-buatlah biar kelihatannya lebih indah menurut pandangan dia, ya. Dan yang mereka yang mengikir giginya untuk perindah. Ya, zaman sekarang nih wanita-wanita pengen mengikir giginya mirip kelinci katanya. Ya, kikir kanan, kikir kiri, ya. Biar tengah-tengah dua gedean dikit, ya biar kayak kelinci katanya. Nah, ini perbuatan laknat ini.
Ya, termasuk juga apa? Yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang keharaman transgender ini. Ya, jadi mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lahir kita sebagai laki-laki itu takdir. Tapi kalau sudah mengubah kelaminnya, itu bukan takdir, apa namanya? Pilihan. Ya, pilihannya salah atau benar. Nah, ini ada dalil ini. Ya. Kemudian lagi An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sukhtillah. Ada 4 golongan, pagi hari Allah marah dia, sore harinya Allah murka sama 4 orang ini. Siapa di antaranya? Al mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Ada seorang laki-laki menyerupai wanita. Batasannya apa? Pakaiannya, gaya-gayanya, cara bicaranya, ngondek-ngondeknya. Oh, ini boleh. Sekalipun dia kerja di dunia hiburan, ya, di dunia hiburan dia harus memerankan tokoh tertentu misalnya, padahal dia laki-laki pakai pakaian perempuan, tetap juga haram. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Ya, wanita yang menyerupai laki-laki. Walladzi ya'til bahimah. Ada seseorang yang menyetubuhi binatang peliharaannya. Kalau dalam fikih itu binatangnya dibunuh, orang ini dirajam sampai mati. Walladzi ya'tir rijal, ada orang yang melakukan al-liwat, ya, homoseksual. Nah, jadi 4 golongan ini hari-harinya murka Allah, kemarahan Allah, laknat Allah kepada mereka. Ya, ini ada dalil berikutnya. Nah, kemudian juga ada 7 golongan di mana Allah melaknat mereka, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Ya, pada hari kiamat nanti enggak diperhatikan oleh Allah. Siapa di antaranya? Al-fa'il wal maf'ul bih. Ya, pelaku dan objek pelaku liwat, yakni al-liwat. Ini dasarnya suka mesuka, ya. Bukan dibuli-buli anak kecil tiba-tiba disetubui orang dewasa laki-laki, tidak. Ya, ini suka mesuka. Al-fa'il wal maf'ul bih, ya. Wa nakihul bahimah, mereka yang menyetubuhi binatang peliharaannya. Wa nakihul ummah wa banataha, mereka yang menzinahi ibu kandungnya, menzinahi, ya, anak perempuan kandungnya sendiri. Wa nakihu yadah, mereka yang melakukan al-adah as-sirriyah. Al-adah sirriyah itu, ya, kebiasaan sembunyi-sembunyi, orang kagak tahu, dia menyenangkan hasrat seksual dia dengan tangan dia sendiri. Dia masturbasi, mohon maaf, dia onani, ya. Itu termasuk yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa an yatubu, kecuali mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ditambah fenomena tentang kisah, ya, di mana sebelum kedatangan al-Islam, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam, ya, yang kaumnya ini melakukan satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi kali pertama mereka melakukan itu. Ya, udah didakwahi masih enggak mempan juga, masih pada tambeng-tambeng tuh dikasih tahu, ya. Falamma jaa amruna, maka ketika keputusan kami datang, kata Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ya, maka kami jungkir balikan negerinya kaum Nabi Lut itu. Antum berdiri, ya, kemudian dibalik itu, ngejerok-jerokannya perut bumi itu ditimpakan atas mereka. Ya, kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Ya, musawwamatan 'inda rabbik, ya, yang dimana batu-batuan yang terbakar itu diberikan tanda oleh Rabbmu. Jadi tanah itu udah takdirnya tuh, ditulis oleh Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, dikejar sama tanah itu. Ya, batu-batuan yang berbicara itu, sampai tidak ada satupun yang bisa selamat pada hari itu. Karenanya Nabiullah Lut alaihissalam, ya, beliau diperintahkan oleh Allah tinggalkan tempat itu, jangan sekali-kali ya menoleh ke belakang karena dahsyatnya azab yang Allah timpakan kepada mereka. Nah, jadi ketika Allah sudah utus utusannya, diutus rasulnya, ya, kemudian dipilihkan 2 jalan, mereka memilih jalan yang salah,
disitulah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga bagaimana? Adanya dalil ini menunjukkan qarinah, indikator bahwa LGBT adalah haram. Maka kalau ada seorang lesbian, gay, biseksual, transgender, ya mereka memilih jalan itu bukan bagian daripada takdir. Kenapa? Dalil tentang keharamannya jelas banget. Agama jadi tolak ukur. Ya, dia memilih perbuatan yang salah. Nah, sehingga nanti kita lihat bagaimana ulama menghukuminya. Ya. Kemudian ada yang namanya lesbian. Saya menukil qaulnya Ibnu Qudamah Al-Hambali. Beliau mengatakan apa nih? Wa in tadalakat imra'atan. Jika telah bergesek dua wanita, ya bergesek-gesek ini. Ya, saling menyenangkan hasrat seksualnya, menggesek-gesekkan kemaluannya. Fahuma zaniyatan mal'unatan. Maka si wanita ini melakukan perzinahan yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza atatil mar'ah al-mar'ata fahuma zaniyatan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada wanita menyetubuhi wanita yang lain maka dihukumi dia seperti perbuatan berzina. Ya, ini disebutkan dalam qaulnya Ibnu Qudamah sebagaimana beliau menukil riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah dihukuminya sama apa enggak? Kalau ada seorang laki-laki menzinahi wanita, itu kan yang namanya ilaj, itu disebut dengan ilaj itu masuknya khitan laki-laki kepada khitan wanita bukan bininya. Ya, seperti orang melakukan jima hakiki, zina hakiki, jima hakiki. Kalau jima sebutan yang sudah menikah, kalau zina ya selain daripada menikah perbuatan itu. Nah, ternyata ulama sampaikan apa? Wala hadda alaihima. Enggak ada bedanya, enggak ada batasannya itu. Li'annahu la yatadammanu ilajan, sekalipun keduanya enggak ada ilaj. Kalau laki sama laki masih ada yang ketemu kepada kemaluan yang lain. Ya, kalau perempuan nggak ada yang masuk kepada kemaluan yang lain. Ya, sehingga sekalipun begitu, maka tetap aja dihukumi sama seperti perbuatan zina. Wa alaihi ma'at ta'zir li'annahu zina la hadda fi. Ya, maka dihukumi juga itu sebagai ya perbuatan zina juga walaupun tanpa farj. Artinya tanpa farj itu nggak ada ilaj, ya. Nah, ini disebutkan hukum terkait dengan homoseksual, lesbian dihukumi sama dengan perbuatan zina. Ya, bahkan juga Al-Imam Al-Alusi beliau menegaskan wa ulhiqa biha as-sihaq. Yang namanya sihaq, lesbi itu masuk kategori wabada aidon fi qaumi Lutin, kategori liwat yang juga terjadi pada kaumnya Nabi Lut yang durhaka itu. Maka natil mar'ah ya'til mar'ah, yaitu seorang wanita menyetubuhi wanita yang lain. Ya, ini disebutkan nih, sehingga kaum muslimin kita semua telah sepakat bahwa yang namanya liwat, ya as-sihaq, perbuatan lesbi, homoseksual hukumnya haram. Ya, kalau sudah hukumnya haram, dia memilih yang haram, bukan takdir lagi, itu pilihan dia. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kecuali dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hukumannya apa? Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah mewajibkan pelaku liwat ini sama dengan hadduz zina, ya. Yang namanya haddullah itu adalah hukum Allah yang Allah turunkan berdasarkan wahyu. Ya, dikiaskan sama dengan zina. Cuma bedanya di mana? Al-Malikiyah wal Hanabilah menyebutkan apa? Kalau ada pelaku liwat, pelaku homoseksual, ya, dia mau bujang kek, mau yang sudah pernah menikah kek, itu kan ada peristiwa ya. Laki-laki punya bini, bertahan pernikahannya cuma 3 bulan, bininya tengah mengandung anaknya, dia senang sama perempuan, senang juga sama laki-laki, yang disebut dengan biseksual, ACDC, ya. Jadi plus minus dia mau tuh, ya. Nah, ini mau bujangan, mau sudah pernah menikah, apa kata dua ulama? Dirajam sampai mati. Ya, dasarnya apa? Nah, hadis Rasulullah SAW. Man wajadtumuhu, barang siapa yang mendapati, ya,
orang yang malu amala qaumi Lutin, dia mengerjakan perbuatannya sebagaimana kaum Nabi Lut yang durhaka. Jadi kata wajadtumuhu itu seperti antum melihat orang berzina. Kalau ada petugas ngegerebek hotel, didapat itu ketika pintu kamar dibuka, itu pada nggak pakai baju. Ya, kelihatan nggak zinanya? Bisa kelihatan nggak zinanya? Enggak. Dia nggak bisa dituduh berzina. Ya dengan asumsi nggak bisa. Oh biasanya kalau telanjang lonjong bukan bulat lagi nih. Ya kalau biasa pada telanjang lonjong begini, pada begini-begini nggak bisa. Ya. Jadi yang namanya menuduh zina itu harus menghadirkan saksi 4 orang laki-laki yang adil, yang sudah baligh, dia melihatnya dengan mata telanjang. Ketika melihat yang telanjang matanya, ya bukan yang lain gitu kan. Ya ngelihatnya jangan gentian. Yang satu ngelihat, iya bang, bener bang, kayak bola ditendang masuk gawang bang, jebol, kata gitu kan. Yang di belakang nggak sabar, gantian dong lihatnya. Ya, dilihat orang yang kedua, apa kata yang kedua? Enggak, baru colek-colekan doang. Yang begini nggak bisa naik ke pengadilan. Ya, jadi bukan ngintip gantian, tapi ngelongok satu lubang rame-rame lihatnya. Ya, dan yang dilihat itu adalah perzinaan hakiki. Masuknya khitan si laki-laki kepada khitan wanita yang bukan bininya. Berat. Nah, jadi antum ngelihat orang yang disebut dengan pelaku homoseksual itu sebagaimana antum ngelihat orang berzina, ya. Nggak bisa sekedar itu badan doang gede, coba suruh ngomong, wah kayak perempuan gayanya, pasti dia begini, pasti dia begitu, nggak bisa. Ya, jadi kata man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin, ini sebagaimana orang melihat dua orang itu berzina. Apa kata Nabi? Faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Maka hukum rajam ya kepada orang yang menjadi subjeknya dan objeknya. Cuma siapa nih yang berhak merajamnya? Siapa kira-kira? Apa kita? Salah. Kalau kita dapetin tetangga yang begitu, antum rajam sampai mati, antum membunuh. Karena bukan ranah kita, bukan domainnya kita, itu domainnya pemerintah. Domainnya seorang qadhi memvonis hukum rajam. Dan yang menghilangkan nyawanya siapa? Pengadilan, bukan kita. Ya hati-hati nih. Jadi faktulul fa'il wal maf'ula bih, ini maksudnya apa? Ya divonis oleh pengadilan itu hukumannya adalah rajam sampai mati. Ya. Nah, sementara ulama Syafi'iyah berbeda sedikit. Kalau tadi kan nggak membedakan bujang sama yang bukan bujang. Ulama Syafi'iyah itu membedakan yang bujang dijilid, yang sudah menikah melakukan homoseksual, ya dia dirajam sampai mati. Ya. Nah, beda lagi ijtihadnya seorang sahabat mulia, ya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menegaskan hukumannya bagaimana? Dicari dulu bangunan paling tinggi di tempat tinggalnya. Kalau masjidnya di sini, bangunan paling tinggi di mana kira-kira? Di Monas tuh kalah sekarang tingginya. Di mana kira-kira? Cari itu bangunan. Ya, nanti suruh ke atas dia. Kalau sudah ke atas, jorokin. Ya, jorokin ke bawah sambil dilempari batu. Alasannya apa? Allah mengazab kaumnya Nabi Lut itu begitu. Dia bumi tempat berdiri diangkat, dibalikan, ditimpakan batu. Ini kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, pelaku liwat itu bisa nggak dirajam sampai mati? Tadi bisa. Kalau pelaku as-sihab, lesbian bisa nggak? Karena kan dia nggak adanya ilaj itu, nggak ada yang masuk kemaluan satu dengan kemaluan yang lain. Saya coba mengambil kaulnya Ibnu Qayyim. Beliau menyatakan apa? Walakin la yajibul had bidzalika li'adamil ilaj. Akan tetapi tidaklah wajib padanya wanita yang berbuat lesbi hukuman bunuh karena nggak adanya ilaj. Jadi nggak boleh dibunuh si lesbian ini. Ya dia ditakzir oleh pengadilan, oleh hakim. Bebas hakim mau hukumnya apa, tapi jangan dibunuh. Ya di penjara dia bisa, dikebuk juga boleh, tapi jangan menghilangkan nyawanya. Ya kenapa? Karena tidak adanya ilaj. Nah, sebagaimana kalau Islam ini tegak, mereka yang pacaran di taman, ya nggak melakukan perzinahan hakiki, dia pelukan,
ya dengan ngadu jigong, ya diciuman gitu kan. Itu bukan berarti bebas hukuman. Dipanggil, digaruk sama Satpol PP begitu, ya masuk ranah pengadilan, ditakzir dia. Ya bukan berarti harus dirajam atau dijilid, tidak. Kenapa? Karena yang dijilid dirajam itu adalah perbuatan zina hakiki. Masuknya khitan laki-laki kepada khitan wanita yang bukan istrinya. Ya. Nah, termasuk fenomena nih. Kalau antum lihat bini orang ada sersernya, itu zina mata. Serser itu batasannya apa? Biasanya ada yang berontak. Ya, di antara kemaluan kita sampai keluar air mazi. Termasuk mereka yang suka memandang laki-laki amrot. Apa laki-laki amrot ini? Mukanya halus, lebih daripada halusnya kulit perempuan. Ya, ini ada laki-laki cantik nih. Laki-laki yang disebut dengan metroseksual. Ya, dandan, bentar-bentar di Faisal kan? Facial nih. Lu mau kemana bang? Faisal nih atau Faisal? Ya, kulitnya mulus, pakai macam-macam lah, dandan segala macam itu. Pedikur, manicure, ya. Pokoknya itu kulitnya mulus, nggak ada jambangnya, kumisnya kagak tumbuh, jenggotnya juga belum, ya. Itu kalau ada laki-laki yang begitu, laki-laki amrot namanya. Antum yang laki-laki ini dalam keadaan wudu misalnya, ya salaman nama dia tuh, ada sersernya, maka batal wudu antum. Dia kata ulama al-Malikiyah. Ada yang begitu di sini? Jangan. Ya, salaman nama laki-laki amrot begini, ada sersernya. Ya logikanya apa? Mazi keluar. Mazi itu najis, batal wudunya. Ya, memandangnya juga begitu. Jadi zina mata. Ya, ini hati-hati. Seorang ulama Al-Hasan Ibn Zakwan, beliau mengatakan begini. La tujalisu auladal aghniya. Jangan ente kongko bareng sama anak-anaknya orang kaya. Kenapa? Wajah mereka kayak perawan. Antum kalau jalan sama bini teman, bini orang, itu fitnah juga. Tapi tidak lebih dahsyat fitnahnya ketimbang antum jalan sama laki-laki amrot gitu. Ya, ada kulit-kulit mulus, perempuan, Pak. Ya, ini luar biasa ini, ya. Dan bahkan peristiwa ini dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ja'a rajulun ilal Imam Ahmad rahimahullah. Datang seorang laki-laki kepada Imam Ahmad, wa ma'ahu sabiyyun hasanun. Dia bawa ya pemuda amrot tadi, ya. Wajahnya bukan cuma tampan, cantik wajahnya kayak perempuan. Faqala Imam nanya, "Ma hadza min?" Ente hubungannya apa dengan si anak muda ini? Kata si laki-laki, "Ibnu ukhti ya Imam. Ini adalah anak daripada saudara perempuan saya." Berarti apa jadi? Keponakannya. Apa kata Imam Ahmad? La taji'u bih ilaina marratan ukhra. Ente jangan lagi datang ya kepada kami itu, ya kesempatan lain jangan bawa dia. Ya wala tamshi ma'ah fi thariq. Jangan bawa dia bersama kamu tuh kalau kamu jalan di jalanan yang ramai orang. Li'alla yadhunnu bik. Nanti banyak orang yang menyangka kepada dirimu man la ya'rifuk wa la ya'rifuh su'an. Orang yang enggak kenal kamu, enggak kenal dia akan beranggapan yang jelek-jelek atas dirimu. Ya, konon orang Arab tuh paling kagak mau digandeng. Ya, gitu gandeng pundak ngajakin perang sekampung. Ya, kenapa? Difitnah, fitnah. Ya, takutnya dia dianggap punya kelainan tadi. Ya, apalagi yang gandeng misalnya laki-laki amrot begitu, jambang kagak ada, ya kumis kagak, mulus kulitnya kayak perempuan. Nah, ini hati-hati. Jadi tengah-tengah ulama aja ini sudah pernah dibahas. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang mengalami di masa dewasanya perilaku seksual yang menyimpang? Ya, karena tidak ada faktor genetik dalam hal ini. LGBT bukan bicara genetik. Enggak ada anak lahir jadi gay, jadi lesbian, enggak ada. Atau jadi biseksual, tidak ada. Kecuali apa? Mungkin ya ada pendidikan seksual ya yang tidak syar'i atau barangkali kita tidak pernah memberikan tarbiyah yang pas pada anak. Ya, bagaimana caranya? Pertama adalah menanamkan rasa malu. Anak ngompol masih kecil, jangan menserosotin aja celananya. Ya, di depan orang banyak, nggak ada rasa malu dia. Ya, ada anak tetangga laki, gitu, anak perempuan, suruh mandi bareng aja, jangan.
Ya, termasuk juga orang tua, jangan muntang-muntang mahram gitu. Ya, sama anak kita malah ganti baju sembarangan sampai aurat kita kelihatan me anak. Nggak ada rasa malunya. Maka tanamkan rasa malu karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan siapa? Orang beriman laki, orang beriman perempuan, jaga pandangan, ya, jaga kehormatan kemaluannya. Ya, anak harus dilatih, jangan sampai begitu. Ya, anak perempuan kita ngompol, yang ganti celananya jangan bapaknya, emaknya suruh. Ya, harus begitu. Ya, karena ini harus ada menimbulkan rasa malu supaya mereka bisa menutup aurat mereka. Ya. Nah, kemudian memilihkan pakaian yang sesuai. Ada suami-suami yang terobsesi pengen punya anak laki. Anaknya sudah 4, tapi perempuan semua. Kesel dia. Ya, kalau mau cari biang baru kagak boleh. Ya, belum tentu juga dapat anak laki-laki. Akhirnya anak yang bontot didandanin ala laki-laki. Pakaiannya laki, rambutnya digondolin. Ya, seneng main bola, seneng main gundu. Ya, tempo-tempo main layangan di genteng rumah babenya itu. Ya, akhirnya bisa mengubah perilaku mereka. Ya, padahal bagaimana Rasulullah SAW melaknat mereka al-mukhannatina minar rijal. Ya, di mana Rasulullah telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wal mutarajjilati minan nisa, termasuk juga wanita yang menyerupai laki-laki. Ini orang tuanya nih, hati-hati nih, ya. Jangan sampai itu yang namanya takhannus. Apa bedanya khunsa sama takhannus? Tahu nggak? Khunsa sama takhannus bedanya apa? Kalau khunsa takdir bukan? Khunsa takdir bukan? Anak yang lahir kelaminnya 2. Kasus apa itu yang pemain voli dulu? Yang tentara, ya. Dia didandanin ala wanita padahal dia sahabat laki-laki kan? Itu ternyata ya ngalamin yang namanya khunsa, kelaminnya 2. Akhirnya dioperasi, ya, mana kelamin yang tidak berfungsi dihilangkan, kecenderungannya dia laki-laki bukan wanita. Ya, itu namanya takdir. Ada anak lahir nggak ada kelaminnya, khunsa juga, nggak jelas, gitu ya. Nah, kalau ada orang laki-laki, orang perempuan tiba-tiba menyerupai ala wanita, begitu sebaliknya, ini takhannus, ini pilihan, haram hukumnya. Apalagi takdir sebagai laki-laki dirubah bentuknya. Ya, seperti bentuk perempuan. Nah, sekarang pertanyaan nih, apakah seorang laki-laki yang mengubah kelaminnya jadi kelamin wanita, apakah secara fikih bisa mengubah hak warisnya? Bisa nggak? Misalnya dia laki-laki jadi perempuan, hak warisnya berubah nggak? Berubah nggak? Jadi bagian di perempuan? Nggak berubah. Tetap dia sebagai laki-laki. Kalau nanti meninggal dunia, siapa yang mandiin? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau takut ada fitnah, ya kerabat yang laki-laki mandiin dia. Ya, jangan suruh yang lain, gitu kan? Karena dasarnya apa? Dia itu adalah laki-laki tulen. Ya, tidak menyebabkan kedudukan dia sebagai laki-laki ini kemudian berubah jadi perempuan. Ya, tetap harus kembali kepada wujud aslinya. Walaupun dia sudah melakukan transformasi jadi transformer, ya, mengubah kelaminnya. Ini perbuatan dosa, perbuatan laknat Allah. Bagaimana tobatnya seorang transgender, Pak? Dia kelaminnya udah ganti nih jadi perempuan. Cara tobatnya gimana? Apakah harus mengembalikan bentuk semula? Kira-kira gimana itu? Saya nggak bisa bayangin kalau perempuan mengubah kelamin jadi laki-laki. Caranya nggak tahu saya. Apa di pabrik pakai solderan gitu, pakai las listrik, nggak ngerti juga. Ini kalau ada laki-laki ngubah kelaminnya jadi perempuan, dia mau tobat sama Allah, kan harus mengubah penampilan dong. Kira-kira gimana tobatnya? Dibubut ulang bagaimana? Kira-kira nih jawaban yang ilmiah, kira-kira bagaimana? Tetap dia bertobat kalau ada jalan. Sebagaimana mudahnya memasang atau mengganti kelaminnya, kemudian dia mengubah kembali begitu mudah, berubah. Tapi kalau nggak bisa, ya udah, dia tetap aja begitu. Cuma memang ya harus mengubah cara hidupnya, ya pola-polanya, ya pakaiannya, gitu kan. Jangan sampai kembali lagi. Seperti orang mentato wajah. Ya, orang kalau sudah
ditato bagian tubuhnya, ini kan laknat Allah terhadap mereka. Tapi apakah mereka boleh tetap bertobat? Boleh. Caranya bagaimana? Hilangkan tatonya kalau semudah waktu membuatnya. Kalau ternyata susah bagian wajah, ya dilaser makin rusak, apalagi mukanya diserika, makin gak lagu bentuknya, ya udah deh tobat aja dah. Ya semoga Allah maafu kan gitu. Nah buat kita yang paham nih jangan alergi memang begituan. Datang orang tatoan semua, wudhu misalnya, ya dia mau sholat, antum ceramah dia diusir dari masjid, jangan. Ya bisa saja dia memang dalam proses pertobatannya kepada Allah belum ketemu caranya. Atau tugas antum kumpulin uang, kasih dia suruh operasi yang mudah, ya operasi yang yang tidak mendatangkan mudarat baru, harusnya begitu. Ya tidak diusir gitu ya. Nah kemudian Nabi perintahkan pisahkan tempat tidur anak. Ya anak laki dan anak perempuan termasuk anak orang tuanya. Ya Nabi sampaikan bahwa farriqu bainahum fil madajih. Pisahkan tempat tidur mereka, kamar mereka. Kalau antum punya rumah besar, kamarnya banyak, pisahin. Laki di mana, anak perempuan di mana. Kalau ada anak laki-laki satu kamar boleh nggak? Laki-laki 2 satu kamar boleh nggak? Boleh, tapi kasurnya 2. Jangan satu kasurnya berdua. Hati-hati. Ya. Jadi ada larangan, laki-laki sama laki-laki nggak boleh satu tempat tidur. Ya. Kemudian wanita juga sama. Anak wanita sama anak wanita nggak boleh satu tempat, tidak apalagi satu selimut. Ya, nanti batasan larangannya bagaimana? Ya, tentang larangan perempuan sama perempuan, laki dengan laki-laki. Ya minimal ada 2 tempat tidur. Bagaimana kalau yang rumahnya ukuran 4L? Ya, kemana-mana lo lagi. Ya, itu tempat segitu-gitunya, pakai masak, pakai buat mandi, pakai buat tidur. Gimana caranya? Minimal tempat tidur anak dan orang tua ya ada jarak. Ya, dipisahkan. Ya. Nah, bagaimana ketentuan kapan dia harus dipisahkan? Sebagian ulama mengatakan usia 7 tahun, dibiasain. Sebagian lagi ulama mengatakan 10 tahun sudah mulai dipisahkan itu. Ya, sebagaimana disebutkan yahrumu 'alal rajuli an yudhaji'a ar-rajula. Diharamkan seorang laki-laki an yudhaji'a, itu berbagi kasur. Ya, tidur bareng seranjang sama laki-laki lain, termasuk ya di adik abang gitu. Ya nggak boleh. Wa kadza yahrumu 'alal mar'ah an tudhaji'a al-mar'ah fi firashin wahidin. Ya, wanita sama wanita nggak boleh satu kasur yang sama. Wa in kana kullu wahidin minhuma fi janibil firash. Walaupun keduanya ada di sisi yang berbeda. Misalnya kasur kan kotak ya. Yang satu di sini, satu di sini, walaupun itu ya nggak boleh juga. Ya, cuma ada penegasan daripada Al-Imam An-Nawawi tentang keharamannya ya di dalam kitab Syarah Imam Muslim. Beliau tuh membatasi begini. Bima idza kana ariyain. Ya itu diharamkan kalau keduanya telanjang atau setengah telanjang. Ya, yang namanya wanita sama wanita dipikir nggak ada masalah ya. Dipakai CD, dipakai braknya gitu. Ya sama teman satu kosannya tidur satu selimut, ini yang diharamkan, satu kasur itu nggak boleh. Ya akan mengubah perilaku. Sama yang laki-laki juga begitu. Ya telanjang lebih-lebih, setengah telanjang pun juga nggak boleh. Ya aneh pendidikan yang paling utama ya terhadap anak pisahkan tempat tidurnya. Dan bahkan wa idza balagha as-sabiyyu was-sabiyyah, ya tatkala ada anak laki dan anak perempuan telah mencapai umurnya 10 tahun, wajib at-tafriq. Itu kewajibannya apa? Dipisahkan tempat tidurnya bainihi wa baina ummihi wa baina abihi ya wa ukhtihi wa akhi. Ya, itu dipisahkan antara bapak sama emaknya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya fil madajih, di satu tempat tidur itu. Boleh satu kamar, boleh ada kakak laki-laki, tapi kasurnya terpisah. Ya. Mungkin abangnya di atas, adiknya di bawah dulu dah. Ya, kalau nggak bisa tempatnya kurang, ada kasur yang tingkat gitu kan? Ya, itu boleh dipisahkan itu. Silakan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya buat aturan masuk kamar orang tua. Ada adabnya. Jangan sampai orang tua auratnya terlihat anak. Ya, boleh nggak seorang anak laki-laki memandikan jenazah ibunya? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya.
Karena akan tampak aurat ibunya, yang boleh suaminya. Antum jangan salah. Kenapa? Larangan di waktu hidup berlaku ketika matinya. Antum boleh nggak lihat aurat orang tua? Kagak boleh, walaupun anak sendiri pernah keluar di tempat yang sama yang itu gitu. Ya kita nggak boleh. Tapi suami istri ada batasannya nggak? Aurat suaminya ada batasan nggak? Nggak ada. Ya, kita mau menjimak istri kita, ya ada daun yang nempel aja, suruh pakai aja itu daun, disentil aja, ya sentil dulu daun gitu ya. Karena nggak ada batasan, ya. Nah termasuk kalau ada antum adik kakak laki perempuan, ya itu kan mahram kita. Adik perempuan kita meninggal dunia, boleh nggak abang laki-lakinya mandiin jenazah dia? Nggak boleh, sebagaimana hidup larangannya ada. Yang boleh nampak aurat yang biasa-biasa saja dengan mahramnya, tapi yang pokok itu yang nggak boleh. Sedangkan memandikan itu kan pasti akan terlihat aurat yang intinya, itu nggak boleh. Ya, nah di sini diajarkan dalam Al-Quran ini, min qabli salatil fajr, ya sebelum salat subuh, ya sebelum salat subuh nih, ya jangan sampai anak masuk nggak pakai izin. Wahina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah, pada saat siang hari ketika kita istirahat lepas pakaian kita, ya anak jangan sampai melihat aurat orang tua, menghilangkan murah orang tua. Wa min ba'di sholatil isya, termasuk setelah salat isya. Setelah salat isya itu suami istri sunnahnya apa itu? Di kamar itu sedikit bicara, banyak berbuat. Nah, itu sunnah. Ya di kamar jangan banyak ngomong Pak, banyaknya berbuat. Nah takutnya lagi banyak berbuat, anak tiba-tiba nyelonong. Papa sama mama ngapain gitu ya. Nah, yang begini yang repot nih. Ya jangan sampai ada anak melihat pemandangan yang tidak layak dilihatnya. Ya. Nah, yang terakhir, jangan biarkan anak perempuanmu bermain-main berduaan dengan teman laki-lakinya. Ya, mak-maknya sibuk ngerumpi di rumah tuh. Anaknya berdua laki perempuan, kita main emak-emaan, bapak-bapakan yuk katanya. Ya, yang satu udah pernah ngeliat lagi babinya begitu dipraktekin, bisa itu. Ya, kita main dokter-dokteran deh, yang jadi pasiennya siapa ya? Nah, ini bahaya. Ya, nah ini ada kecenderungan mengubah pola tingkah laku akibat apa? Orang tua tidak mentarbiah anak dengan tepat. Ya, kira-kira begitu ya. Ini mudah-mudahan menjadi peluru untuk kita bisa mendakwahi mereka-mereka yang anti mainstream, merasa bahwa ini takdir padahal bukan takdir, pilihan mereka. Ya, dakwahi dengan cara-cara yang baik, semoga mereka bisa kembali lagi ya kepada jalan yang sesuai dengan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sampai di sini ada pertanyaan satu atau dua? Kalau ada, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Misalnya sudah full size-nya sudah berubah semuanya, kemudian ingin bertobat. Nah, ketika di masa bertobatnya itu dia mungkin belum bisa untuk operasi ya dan sebagainya. Nah, di masa tobatnya itu apakah dia masih di wujud aslinya atau yang berubah? Misalnya dia laki-laki sudah berubah ke perempuan, nah ketika sholatnya itu dia sudah tobat di soft mana? Iya. Jadi kadang-kala ada orang fasik ya. Orang fasik tuh gini. Dia ngerubah kelaminnya. Tapi itu orang sholatnya rajin juga. Nyantunin yatim rajin, berhaji pula gitu ya. Ini yang bingung tuh kok bisa lolos sampai ke haji itu gabung sama jamaah perempuan. Ya. Ini tiba-tiba dia tobat nih. Ya, dia bertobat pada Allah, belum bisa melakukan rekonstruksi ulang. Ya, apa yang sudah dirubahnya itu. Minimal tobatnya dulu pada Allah. Yang bisa dilakuin apa? Dia mengubah penampilan luarnya dulu. Ya, dari laki ke perempuan ya jangan pakai pakaian ala wanita, pakai pakaian ala laki-laki kembali. Gayanya, apanya segala macam yang masih berbau-bau wanita dihilangkan dulu. Ya, sambil kemudian mohon pada Allah minta kemampuan supaya bisa melakukan rekonstruksi ulang tadi. Ya, saya baca di media itu ada yang nyesal juga dari perempuan ke laki-laki, nyesal dia.
dia beli obat untuk bisa tumbuhkan jambangnya, dia bisa tumbuhkan jenggotnya, ya akhirnya dia mengubah menghilangkan payudaranya, nyesel, ya jadi perempuan, sayangnya dia bukan muslim ya, dia mengubah kembali dan itu ongkosnya tidak sedikit. Ya kalau itu memang bisa mudah mereka menulis ulang sebagaimana mudahnya mengubah ciptaan Allah itu, maka dilakukan. Ya, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan segenap kemampuan kalian. Mampunya di mana nih? Oh, kita baru bisa tobat deh, ganti pakaian, ya bergaulnya jangan sampai kepada teman yang punya kecenderungan yang sama, kembali ke perbuatan yang sama. Ya dimohon pada Allah kasih kekuatan, istiqomahan, ya sambil dia juga minta kepada Allah dikasih keluasan untuk bisa mengubah apa yang pernah diubah. Mudah-mudahan Allah maafui. Ya sampai kemudian dia nggak mampu meninggal dunianya, ya maka mudah-mudahan pertobatannya diterima oleh Allah. Ya apa yang tidak bisa dilakukannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita harusnya begitu. Fikih itu kan luar biasa. Ya Rasulullah ketika ada seorang ngaku berzina itu ditanya dengan detail. Kamu baru senggol-senggolan doang kali. Demi Allah ya Rasulullah saya berzina. Baru pegang-pegangan doang kali. Demi Allah ya Rasulullah saya berzina. Sampai betul-betul. Kenapa? Karena orang yang berzina dia bertobat itu menghilangkan azab zina dia di dunia itu minta dirajam atau minta dijilid. Ya, ketika ditanya benar kau berzina? Iya Rasulullah. Sama siapa? Sama si fulana. Panggil fulana, dipanggil fulana ditanya. Fulana kau berzina sama si fulan? Enggak ya Rasulullah. Ya, benar kamu? Tidak ya Rasulullah. Maka dia dilepasin. Ya, hukuman dunia lepas, tapi akhirat berkali lipat dia. Ya, jadi bukan berarti dia lepas nyawanya utuh gitu ya. Jadi ternyata tobatnya seorang pezina itu, apalagi yang sudah pernah menikah, dirajam sampai mati. Ya, itu menghilangkan dosa di dunia. Pernah ada seorang wanita dari kalangan Bani Umayyah, ya, dilempari batu di tengah keramaian. Tiba-tiba sebelum mulai datanglah Khalid bin Walid. Ya, itu mengambil batu besar dilemparkan dengan gemesnya ke arah wanita ini sambil membuli dengan kata-kata. Kalau bahasa kita, dasar lu pezina lu, bikin susah orang ngaji misalnya begitu ya. Nabi marah, mahlan ya Khalid. Nyantai aja wahai Khalid, nyantai ente. Ini wanita udah mau bertobat sama Allah. Ya, yang seandainya seorang pemungut pungli dia mau tobat, dia diterima tobatnya oleh Allah. Jadi rajam itu tobat. Nah, bagaimana kalau mereka yang berzina pengen tobat? Apakah kita harus ke negara yang memberlakukan hukum rajam? Ya nggak perlu. Tobat sama Allah, dikasih sayang Allah. Cuma yang menanggung dosa nanti siapa? Ya mereka yang perlu berikan kekuasaan wilayah, tapi nggak menjalankan hukum syariat itu. Makanya nyesel nanti mereka-mereka yang dulu ngejar-ngejar jabatan jadi penguasa. Ya, karena tidak menjalankan amanah Allah, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita khawatirnya itu, tapi kita tetap ridha kalau ada mereka yang berdosa melakukan perzinahan, ya ridha kalau kapan-kapan ada ya hukuman itu berlakukan, ya kita siap. Ya, nah mudah-mudahan yang pertobatan kita sekarang ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikah itu bukan tobat. Ya, orang berzina ketangkep ke pemahansip gitu, suruh nikah itu bukan tobat. Ya, nikah itu bukan tobat, tobat ya tobat gitu. Ya, dia sholat 2 rakaat sholat tobat pada Allah, mohon maaf. Ya, jangan sampai kembali lagi kepada perbuatan yang sama. Ya, itu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup ya. Semoga bermanfaat ya. Yang nanti mau mengcopy materi saya nanti share ke pengurus dengan ya, PDF ya, bukan PowerPoint. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi jalan ya, buat mereka-mereka yang terjerat dengan perbuatan-perbuatan laknat. Kita berikan solusi terbaik kepada mereka. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kita tutup dengan membaca kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah.